Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahza Meneningsi, NIM 1803155. Nama saya Dwi Agung Hartanto dengan NIM 18030-112, kelas C. Di sini kami akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari tugas kami, mata kuliah teori komunikasi. Di sini kami akan membahas tentang ekspektansi violation teori atau teori pelanggaran harapan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu expectancy violation theory yang dicetuskan oleh Judge Bergern, tradisi sosiopsikologi dalam konteks intrapersonal dan interpersonal. Apa itu expectancy violation theory atau yang kita kenal dengan teori pelanggaran harapan? Expectancy violation theory dikembangkan oleh Judge Bergern pada tahun 1978. Bergern membahas tentang persimpangan komunikasi nonverbal dan produksi pesan dengan menyatakan bahwa isyarat nonverbal adalah bagian tak terpisahkan dan esensial dari penciptaan pesan dan prosesnya. Namun, pada awalnya, teori ini disebut sebagai nonverbal expectancy violation theory atau teori pelanggaran harapan nonverbal. Akan tetapi, Bergen menghilangkan kata nonverbal, karena menurut beliau, saat ini teori tersebut juga digunakan untuk membahas isu-isu di luar ranah komunikasi nonverbal. Oleh sebab itu, kata nonverbal oleh Bergen dihapuskan. Pada tahun 1970-an, teori FVT menjadi teori yang penting dalam mengidentifikasi pengaruh komunikasi nonverbal terhadap suatu perilaku. Teori Bergen juga dikenal sebagai FVT ini memiliki 3 kata kunci, yaitu expectancy, violation valence, dan communicator reward valence. Ekspektansi adalah sesuatu yang diperkirakan akan terjadi. Perkiraan ini muncul karena adanya konteks, relationship, komunikator karakteristik. Contohnya adalah, jika Anda sangat akrab dengan seseorang, dan setiap kalian bertemu, kalian selalu saling menegur dan berpelukan. Dan tentunya, jika suatu hari Anda berpapasan dengan orang tersebut, pastinya Anda mengharapkan ia menegur dan memeluk Anda. Yang kedua, violation valence merupakan nilai positif atau negatif yang merespon kelakuan tak terduga tanpa peduli siapa yang melakukannya. Contohnya, tindakan memukul atau melukai dengan sengaja ataupun tidak sengaja adalah sesuatu yang negatif karena mengancam keselamatan diri. Tapi, kembali dengan pribadi orang masing-masing dalam menilainya. Yang ketiga, communication reward valence adalah hasil pertimbangan pikiran mengenai keuntungan dan kerugian total atribut positif dan negatif yang dibawa seseorang dalam suatu komunikasi, ditambah potensinya di masa depan sebagai hadiah atau hukuman. Contohnya, jika orang yang Anda sukai, mungkin seseorang yang Anda harapkan menjadi lebih dari sekedar teman, tiba-tiba mendekati dan memandang Anda lekat-lekat. Anda akan merasa senang, karena potensinya di masa depan akan menguntungkan. Misalnya, mungkin ia akan menjadi calon pasangan hidup Anda, dan juga sebaliknya. Lanjut penjelasan lain tentang FVT. Menurut West dan Turner, pada tahun 2008, teori pelanggaran harapan menjelaskan bahwa orang yang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain. Perubahan tak terduga yang terjadi dalam jarak perbincangan antara para komunikator dapat menimbulkan suatu perasaan tidak nyaman, atau bahkan rasa marah dan seringkali ambigu. Menurut Little John, pada tahun 2009, bayangkan bahwa Anda baru saja diperkenalkan dengan orang baru yang menarik, kemudian mulai mengobrol apa saja. Tiba-tiba, Anda sadar bahwa orang ini berdiri sangat dekat dengan Anda. Anda mencoba mundur, tetapi orang tersebut terus mendekat. Kecenderungan pertama inilah Anda menafsirkan bahwa perilaku ini dan menilainya Anda mungkin menafsirkan ini sebagai ajakan. Jika Anda menyukai orang ini, Anda mungkin akan menilai gerakan ini sebagai sesuatu yang baik. Konsep dan fitur FVT. Ekspektasi atau harapan adalah pengetahuan atau kesadaran mengenai komunikasi verbal dan nonverbal dari orang lain. Ekspektasi terdiri dari 2 komponen, yaitu sosial dan idiosinkratik. Dalam tingkat sosial mencakup peran, aturan, norma, dan praktik yang melambangkan budaya, komunitas, konteks tertentu, dan hal tersebut bisa dikatakan sebagai ekspektasi umum. Ekspektasi berasal dari 3 variabel: variabel aktor, variabel hubungan, dan variabel konteks.
kita akan membahas satu persatu. Variable actor mengacu pada karakteristik yang terkait dengan individu, seperti jenis kelamin, usia, dan negara asal. Contohnya, jika kita berkomunikasi dengan manusia yang sama usianya dengan kita akan merasa lebih dekat dengan mereka, ketimbang jika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Yang kedua, variabel hubungan mengacu pada karakteristik yang didefinisikan bersama oleh dua orang atau lebih, seperti status mereka, hubungan keluarga, atau ketertarikan. Contohnya, hubungan antara orang tua dan anak kedekatan diharapkan dalam interaksi dengan orang asing. Yang ketiga, variabel konteks mengacu pada fitur pengaturan dan jenis interaksi di mana komunikasi terjadi. Contohnya, komunikator antar rekan kerja atau bisnis akan berlangsung formal sehingga mengabaikan soal jenis kelamin, usia dari lawan komunikasi kita. Pada slide selanjutnya ini akan diberikan gambar bagan agar lebih jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Waza. Pelanggaran atau violation yang dimaksud adalah sebuah perilaku yang berkaitan dengan jarak atau fisik antara seseorang dengan seseorang lainnya ketika berkomunikasi. Semakin dekat jarak kita dengan orang yang berkomunikasi, semakin tinggi juga kemungkinan pelanggarannya. Contohnya, kita pasti tidak nyaman atau canggung saat berbicara dengan orang yang tidak kita kenal atau tidak terlalu dekat. Dan pastinya berbeda jika kita berbicara dengan orang yang sudah kita kenal dan sudah kita dekat. Dan pasti jarak fisik kita tidak jadi masalah. Di sini Burgon juga mengatakan bahwa orang secara bersamaan juga menginginkan untuk tetap dekat dengan orang lain, tetapi juga tidak menutup kemungkinan tetap membutuhkan suatu privasi. Kemudian, konsep zona proksimik diambil dari karya antropolog Edward Hall. Hall menyebutkan ada 4 zona proksimik, yaitu intim, pribadi, sosial, dan juga publik, dengan alasan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah intimate distance atau jarak intim. Zona ini mencakup perilaku yang meliputi sekitar 0 sampai dengan 50 cm. Perilaku seperti sentuhan yang dapat mengamati karakteristik wajah seseorang. Dengan jarak ini, secara psikologi, orang akan merasa lebih nyaman dan sebaliknya jika tidak sedekat secara psikologi. Kemudian yang kedua adalah personal distance atau jarak pribadi. Zona ini mencakup perilaku yang meliputi sekitar 50 cm sampai dengan 1,2 meter. Menurut Hall, jarak pribadi mencakup perilaku memegang tangan seseorang untuk menjaganya tetap dekat. Kemudian yang ketiga adalah social distance atau jarak sosial. Dengan jarak dekat mencakup 1,2 meter sampai dengan 3,6 meter. Kategori jarak sosial ini seperti percakapan antara rekan kerja atau teman sekolah. Hal mengatakan bahwa jarak sosial lebih diperuntukkan bagi sebuah lingkungan yang santai seperti sahabat. Kemudian public space atau jarak publik. Rentang jaraknya sekitar 3,6 meter sampai lebih. Selain itu, EVT juga mempunyai beberapa fitur tambahan, yaitu gairah, batas ancaman, valensi pelanggaran, dan juga valensi imbalan komunikator. Selanjutnya, asumsi EVT atau teori pelanggaran harapan. Terdapat 3 asumsi di dalam teori ini, yaitu adalah ekspektasi mendorong interaksi manusia, harapan untuk perilaku manusia dipelajari, orang membuat prediksi tentang perilaku nonverbal. Asumsi pertama menyatakan bahwa orang membawa harapan dalam sebuah interaksi mereka dengan orang lain. Dengan maksud harapan dapat mendorong interaksi manusia, maka harapan mencakup perilaku nonverbal dan juga verbal. Contohnya, seseorang berharap akan dikasih bunga dengan orang yang dia sukai. Dengan perilaku nonverbal ataupun verbal yang dia lakukan akan mendorong orang tersebut untuk berinteraksi dengan dia. Asumsi kedua mengatakan bahwa orang mempelajari ekspektasi dan budaya mereka baik secara keseluruhan ataupun individu. Contohnya, hubungan antara siswa dan guru adalah budaya yang menunjukkan bahwa ekspektasi ada dalam sebuah hubungan. Kemudian yang ketiga, asumsi ketiga di sini mengatakan bahwa orang membuat prediksi tentang perilaku nonverbal orang lain.
Burgon kemudian memperluas pemahaman awal EVT dari ruang pribadi ke area komunikasi nonverbal lainnya, termasuk sentuhan dan juga postur tubuh, yang menyatakan bahwa daya tarik orang lain mempengaruhi evaluasi harapan. Contohnya, dalam sebuah percakapan, kita pasti tidak hanya memperhatikan apa yang dibicarakan orang tersebut, tetapi kita juga pasti memperhatikan reaksi gaya tubuh atau postur tubuh seseorang. Selanjutnya, aplikasi teori. Expectancy violation theory banyak digunakan dalam berbagai penelitian komunikasi interpersonal. Ada dua contoh. Contoh pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Lanuti, Laliker, dan juga Hale pada tahun 2001 yang meneliti hubungan dosen dengan mahasiswa, yang hasilnya menunjukkan bahwa sentuhan fisik dari seorang dosen kepada mahasiswa akan diterima secara negatif atau ancaman, sementara sebaliknya, pada mahasiswa tidak dianggap sebagai ancaman. EVT juga bisa digunakan dalam konteks komunikasi bermedia dan juga berkomunikasi dalam sosial media. Contoh yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh MC Lauglin dan juga Jessica pada tahun 2012 yang mengatakan dalam penelitian ini komunikasi melalui media sosial Facebook yang intinya seseorang yang berteman dengan orang lain yang tidak terlalu dikenal di dunia nyata, dia akan lebih mempertimbangkan keuntungan yang didapati, dan jika sebaliknya tidak mendapatkan keuntungan tetapi sesuatu yang dirugikan bagi dirinya yang akan mengganggu dirinya, dia akan memberikan peringatan, bahkan dia akan memblokir orang tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan dari teori ini. Expectancy violation theory atau teori pelanggaran harapan. Jude Burgon mengembangkan teori ini pada tahun 1978, yang pada awalnya teori ini disebut dengan nonverbal expectancy violence theory atau teori pelanggaran harapan nonverbal. Dan pada tahun 1970-an, teori EVT menjadi teori yang penting dalam mengidentifikasi pengaruh komunikasi nonverbal terhadap suatu perilaku. Teori Burgon yang juga dikenal sebagai EVT ini memiliki 3 kata kunci, yaitu expectancy, violation valence, dan juga communication reward valence. Ekspektansi atau harapan adalah pengetahuan atau kesadaran mengenai komunikasi verbal dan juga nonverbal dari orang lain. Ekspektasi berasal dari 3 variabel, yaitu adalah variabel aktor, variabel hubungan, dan juga variabel konteks. EVT melihat komunikasi sebagai pertukaran perilaku yang dimana perilaku suatu individu dapat digunakan untuk melanggar harapan orang lain. Pelanggaran atau violation yang dimaksud adalah sebuah perilaku yang berkaitan dengan jarak atau fisik antara seseorang dengan seseorang lainnya ketika berkomunikasi. 4 zona proksimik adalah jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, dan juga jarak publik. Dan terdapat 3 asumsi di dalam teori ini, yaitu ekspektasi mendorong interaksi manusia, harapan untuk perilaku manusia diperhatikan, dan yang terakhir adalah orang membuat prediksi tentang perilaku nonverbal.